Alhamdulillah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberi keringanan langkah dan juga keikhlasan hati untuk menghadiri pengajian ini kita yaitu pengajian Ratibul Hajat. Salam serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok mulia yang diutusnya untuk menjadi rahmatan lil alamin, sosok mulia yang pantas untuk menjadi uswatun hasanah, dan sosok mulia yang kita nikah syafaatnya di yaumil qiyamah. Teman-teman sahabat remaja madrasah wilayah di rahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin ada ketidaksiapan materi dalam isi panjang pada malam hari ini. Jadi apabila apa yang saya sampaikan salah ataupun keliru, mohon koreksi. Teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda, dan sabda ini adalah beliau mengisahkan seorang laki-laki pada zaman dahulu. Dia berkata bahwa pada zaman dahulu ada seorang laki-laki yang kerjanya hanya maksiat terus. Tiada hari, tiada waktu, tiada tempat, pasti yang dilakukan adalah maksiat. Hingga suatu hari ketika dia dah sadar bahwa ajalnya akan segera dijemput, dia berwasiat kepada keluarganya, "Baik keluargaku, ketika aku meninggal nanti, maka bakarlah jasadku, dan apinya dibagi dua. Satunya ditaburkan ke tanah dan satunya lagi ditaburkan ke laut." Akhirnya singkat cerita, si laki-laki tadi meninggal dunia dan si keluarga melaksanakan amanatnya dan membakar jasadnya, membuang abunya ke darat dan juga ke laut. Kenapa seperti itu? Rasulullah memulai ceritanya bahwa si laki-laki ini benar-benar merasa takut akan azab Allah. Dalam hatinya dia benar-benar merasa takut apabila ketika abunya nanti terkumpul dan disatukan lagi dan menjadi jasad, dia yakin bahwa dia pasti akan disiksa oleh Allah. Dan itu ia merasa takut. Makanya dia beramanat kepada keluarganya agar abunya dipisah, satunya ke darat, satunya ke laut. Tapi Allah memerintahkan lautan dan daratan untuk mengumpulkan abu-abu dari si laki-laki tadi dan menghidupkan kembali menjadi jasad. Dan Allah bertanya kepada laki-laki itu, "Hei laki-laki, kenapa engkau melakukan itu?" "Ya Allah, aku benar-benar takut terhadap azabmu, karena tiada hari, tiada waktu, tiada tempat yang aku lakukan hanya maksiat. Engkau sudah tahu akan hal itu." Karena rasa takut yang dimiliki oleh laki-laki tadi kepada Allah dan benar-benar takut terhadap azab Allah, maka Allah mengampuni dosa si laki-laki tadi. Dan juga dosa yang dilakukan karena dia menganggap bahwa ketika abunya dipisah di laut dan satunya di darat, maka tidak akan bisa dikumpulkan. Dan itu pun dosa menganggap itu, menganggap bahwa abunya tidak akan terkumpul, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut juga bisa menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kita. Para ulama membagi rasa takut itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama, al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah atas dasar keimanan. Jadi semakin mendalam iman seseorang, maka semestinya semakin mendalam pula rasa takutnya kepada Allah. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Yang kedua, Allah bagi tingkatan yang kedua adalah khasyah, yaitu rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba kepada Allah berdasarkan iman dan keilmuan. Jadi jika seorang semakin mendalam keimanannya, semakin bertambah keilmuannya, maka semestinya bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah haibah, yaitu rasa takut kepada Allah atas dasar keimanan, keilmuan dan makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba sudah mengenal Allah, maka semestinya semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika rasa takut itu sudah ada dalam diri seseorang, maka dia tidak akan mudah menghakimi orang lain yang sering dilihatnya adalah berbuat maksiat. Siapa tahu orang yang dilihatnya sering berbuat maksiat, di akhir hayatnya dia adalah orang yang husnul, diberi hidayah Allah menjadi husnul khatimah.
Jadi kata Allah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Jadi seseorang yang takut kepada Tuhannya yang tidak dia lihat, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu maghfiratun, ampunan, wa ajrun kabir, dan juga pahala yang besar. Kata tafsir Jalalain, maghfirah dan ajrun kabir itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di sini tertanam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang rendah hati dan juga hamba-hamba yang tidak sombong. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.